Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ibunda sekalian serta saudari-saudariku jamaah majelis taklim Masjid Baitul Quddus Anggut Dalam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini ba'da salat Jumat di pekan kedua bulan November ini, kembali kita berkumpul bersama di masjid yang kita cinta ini dalam pengajian bulanan kita, dan saya dihubungi oleh Ibunda Suryati sebagai ketua majelis taklim untuk dapat mengisi kajian Ibunda sekalian pada siang ini, dan beliau meminta yakni dengan tema atau judul yakni bekal perjalanan ke akhirat. Dasar pengambilan saya tentang tema ini yakni sebuah ayat yang ada atau termaktub di surah Al-Hasyr, surah ke-59 dari Al-Quran, ayat 18. Dan sepertinya ayat ini dan beberapa ayat setelahnya sampai akhir surah itu adalah ayat yang familiar kita baca, dibaca oleh para imam, para qori di masjid-masjid, bahkan juga sebagian ibunda barangkali telah menghafalnya. Karena sebagaimana yang tadi dibaca, akhir surah Al-Hasyr itu yakni kurang lebih barangkali 15 Asmaul Husna ada di akhir surah itu. Ya kan? Ayat itu berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Dan ibu-ibu, ibunda sekalian adalah muslimah, mukminat, yakni wanita-wanita yang beriman. Berarti terkena panggilan di ayat ini. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini diikat dengan takwa dua kali. Ya, Allah mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, yakni bekal. Ditutup lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini dalam satu ayat Allah memerintahkan kita untuk bertakwa sampai dua kali. Ini menunjukkan pentingnya hal ini. Kita mengetahui bahwa
setiap kita hampir sudah pernah melakukan safar. Apa itu safar, Ibunda? Apa? Perjalanan, bepergian. Yang ada hukum-hukum fikih syar'inya, ya kan? Boleh mengqosor, menjamak sholat, boleh tidak berpuasa, dan seterusnya. Adab-adab safar itu sudah pernah barangkali Ustadz ada yang menjelaskan sini. Maka setiap kita mau pergi safar, pasti kita mempersiapkan apa? Bekal. Betul kan? Makin jauh perjalanan kita itu, makin gedang pulau apa? Makin gedang pulau, besar pulau, makin banyak pula bekal yang kita siapkan. Seperti kita pergi haji, jauh itu, naik pesawat aja kurang lebih 9 jam. Tentu biayanya besar. Makanya ibadah haji itu istitoah, sesuai kemampuan. Kenapa? Dia perlu biaya yang besar, puluhan juta kalau uang. Dan tidak hanya itu, juga butuh bekal fisik, stamina yang apa? Yang masih kuat. Kalau kaki lah sakit-sakitan, maaf muda yang kakinya sakit-sakit dah. Yang tak bisa lagi lamu silo, ikut ibunda kalau duduk lamu silo sakit tidak apa-apa, silakanlah luruskan. Saya juga punya orang tua udah 70-an umurnya juga begitu. Biasa itu ibu-ibu. Udah enggak ini lagi. Ya kan? Itu bekal perjalanan di apa? Dunia. Nah, ini kita ini akan melakukan perjalanan yang dimaksud ayat ini, yakni akhirat. Yang nanti dimulainya perjalanan kita ibunda dimulai dengan pintu yang namanya al-maut, mati. Dan setiap kita pasti mati. Dan mati itu hakikatnya adalah tidak selesai urusan itu, tidak. Orang banyak yang bunuh diri gara-gara ingin menyelesaikan apa? Masalah. Gara-gara putus cinta, gara-gara utang, ya kan? Stres sampai bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena kecewa. Karena dia anggap dengan bunuh diri itu selesai masalah. Tidak. Ternyata dengan bunuh diri itu masuk lagi masalah selanjutnya. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini apabila kita mati, ya kan? Lalu masuk ke alam barzah. Bahkan kalau di hadis itu kebanyakan kita kan yang normal tuh mati itu kan dikubur, kecuali yang mati di tengah laut dimakan ular atau dimakan buaya atau dimakan oleh harimau, tidak tahu itu. Tapi yang hakikatnya adalah masuk ke alam barzah. Barzah itu artinya alam antara dunia dan akhirat. Apabila masuk dan ditinggal, dia akan dikembalikan lagi oleh Allah ruhnya itu. Dia akan didatangi oleh 2 malaikat. Mulai ini perjalanan yang baru ibunda, yakni kita akan ditanya oleh siapa? Mungkar dan nakir. Semua itu nggak ada di antara kita yang nggak ini. Dan itu pasti. Siapa yang tidak meyakini adanya alam kubur, maka dia tidak mempercayai Nabi, karena Nabi sudah mengabarkan itu. Ibunda kan ingat tuh kisahnya tuh. Nabi pernah jalan sama sahabat. Lalu Nabi berhenti sejenak. Ya kan? Lalu Nabi berkata, ambil pelepah korma, lalu Nabi tancapkan itu. Lalu tanya para sahabat, kenapa ini? Karena penghuni kubur ini, 2 penghuni kubur ini, satunya suka namimah. Tahu namimah ibunda? Menggunjing orang. Yang satunya lagi kalau kencing tidak cebok. Nah, aku berharap
dengan aku tancapkan pelepah korma ini, Allah ringankan azab bagi mereka. Jadi menurut akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu azab dan nikmat kubur itu benar-benar ada, ibunda. Kalau siapa yang mati nanti dia akan datang. Bahkan di hadis tadi dikatakan 2 penyebab orang disiksa di kubur itu adalah, pertama namimah, ngomongin orang, menggunjing. Padahal ayatnya ibunda tahu semua itu di dalam surah Al-Quran, surah Al-Hujurat itu. Apa itu? Yakni kata Allah, orang yang ngomongin orang lain itu seperti orang yang makan bangkai saudara. Tentu kamu merasa jijik. Jadi ini ibu-ibu nih, ayat ini, wahai wanita-wanita, janganlah wanita yang satu menggunjing wanita yang lain. Nah, sini wanita nih sering nih. Dia ngomongin artis, woi si artis iya dia tuh, dia cerai dengan lakinya. Wah, seru nian itu. Ampun nengoknya di YouTube, waduh. Habis sejam 2 jam bahan, ngomongin apa lagi? Ngomongin kawannya. Ya kan? Habis sejam 2 jam bahannya, ngomongin ustazahnya lagi. Ustadznya, udah pade ustaz ceramahnya. Habis bahan lagi, lakinya diomongin juga. Laki kau cuman, laki yang butuh payah, lakinya dipayah-payahnya. Ini masuk di situ. Yang kedua tadi apa? Kencing, tidak bersih, tidak cebok. Ini dalam Islam ini najis. Jadi orang yang tidak berbersih dari najis itu masuk daripada ancaman dia disiksa di kubur nanti. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi perjalanan panjang itu ibunda diawali dengan kita dikubur nanti. Jasad kita yang kita lihat ini akan jadi dimakan cacing. Tulang tuh, daging tuh akan habis, berapa hari busuk, meletus. Tapi nanti Allah akan bangkitkan lagi di alam namanya alam barzah tadi. Dan mulailah perjalanan panjang. Bahkan kalau kita yang hidup di muka bumi ini, sebagian besarnya lebih panjang lah, lebih lama lah di kuburnya dibandingkan hidupnya di mana? Di dunia. Nabi dan para sahabatnya, umur mereka, Nabi itu kurang lebih 63 tahun. Sahabat juga begitu, Abu Bakar juga 63 tahun. Begitu pula sahabat yang lain. Sampai kata Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70. Tapi sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya itu kaum Muhajirin Ansor sudah berapa tahun ibunda di dalam kubur mereka? Di Baki itu udah berapa tahun? 1400 tahun lah sudah. Iya kan? Sekarang kan 1444 kan? Hijriah. Berarti 1400 tahun yang lalu mereka dikubur. Sampai sekarang lama sekali, lebih lama dibanding umurnya di dunia. Dan kita juga neneknya ibunda kan, kalau kita lihat di batu nisannya tuh ada yang dikubur tahun 1901, ada yang 1900. Coba kita lihat kuburan-kuburan tua itu, ya kan? Lama nian. Padahal umurnya ada yang cuma 40-an, 50. Makanya kita, karena makin lamanya perjalanan dan panjangnya itu tadi itu, bekalnya harus makin banyak juga, harus besar. Coba ibunda sering mendengar itu kan, perbandingannya hari di akhirat itu berapa lama dunia ibunda. Satu hari akhirat itu kata Allah sama seperti 50.000 tahun yang kita hitung di dunia. Coba lihat tuh ibu.
Satu hari di akhirat itu perbandingannya dengan hari di dunia ini 50.000 tahun. Lama sekali. Oleh karenanya perjalanan kita itu panjang. Nanti habis dari alam kubur ada hari kebangkitan. Semua manusia ini, ya, dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir, Allah akan kumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Yang Nabi bercerita manusia akan dikumpulkan semua ibunda dalam keadaan telanjang, tidak pakai benang satu lembar pun, dan dalam keadaan tidak disunat atau belum disunat. Sampai ibunda kita Aisyah, istri Nabi SAW, sampai berkata, apa kita nggak malu, wahai suamiku? Kata Nabi, nggak ada lagi, karena masing-masing kita akan sibuk dengan diri sendiri. Di dunia ikola ibunda kita sibuk ngurusin orang lain. Di akhirat tidak. Apa nggak malu kita, kata Aisyah? Nggak pakai baju, nggak pakai celana panjang. Kata Nabi, nggak ada lagi kita malu. Karena masing-masing sudah sibuk dengan urusannya. Kita akan disidang oleh Allah satu-satu, kita menghadap Allah. Bahkan dikisahkan kalau ibunda belajar akidah tentang alam padang mahsyar itu, ya kan? Itu ada yang keringatnya itu sampai mata kaki. Ada yang keringatnya itu sampai lutut. Ada yang sampai perut. Ada yang sampai pundaknya. Bahkan ada yang tenggelam oleh keringat. Oleh karenanya ibunda, sebelum itu terjadi, kita harus mempersiapkan bekal kita. Ibunda dan saya harus siapkan bekal itu. Kalau kita pergi ke Jakarta, kita pergi ke Saudi, pergi haji umroh tadi, bekalnya sudah tahu gitu. Apa itu? Pitis, ya kan? Duit, pasti itu. Alamatnya dan seterusnya. Tapi akhirat apa bekalnya? Bawa pitis ibunda? Saya nak pergi ke kubur mati, saya bakal kok. Berarti saya harus siapkan duit banyak-banyak. Kece Ustaz tadi itu perjalanannya panjang, satu hari seperti 50.000 tahun. Berarti harus saya siapkan duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Itu ibunda? Tidak. Bekal yang harus kita siapkan itu adalah takwa. Kata Rasulullah SAW, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu ibunda. Jadi kita tahu tadi perjalanan akan panjang. Maka yang kita siapkan itu adalah takwa. Pernah nggak kita tahu makna takwa itu apa? Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara ringkas apa makna takwa itu. Perhatikan ibunda sekalian ya. Menurut bahasa ya, takwa itu berarti menjaga diri atau berhati-hati. Apa? Menjaga diri atau berhati-hati. Itu secara bahasanya. Dikatakan ittaqaitu syai'a wa taqaituhu attaqihi wa atqihi tuqan wa taqiyatan wa tiqaan. Artinya aku menjaga diri dari sesuatu atau aku berhati-hati terhadapnya. Itu namanya takwa secara bahasa. Allah berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya dan dialah yang berhak memberi ampunan.
Surah Al-Muddatsir ayat 56. Jadi maksud ayat ini, ibunda sekalian, hanya Allah sajalah yang berhak ditakuti siksanya, dan hanya Allah sajalah yang berhak untuk diberlakukan dengan apa yang mendatangkan ampunannya. Itu takwa secara bahasa. Sekarang kita masuk berikutnya. Apa takwa secara istilah syariat? Apa itu? Para ulama di dalam mendefinisikan takwa itu mereka ada beragam. Ya. Beragam. Yang satu mengatakan ini maknanya, yang satu mengatakan itu. Tetapi semuanya itu bermuara dari satu pengertian. Apa itu? Yakni seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari murka Allah. Nah, itu takwa. Seorang hamba menjadikan dirinya itu benteng. Ada benteng. Benteng itu apa? Tempat berlindung. Dari apa? Dari murka Allah. Dan benteng itu apa? Cara membuat benteng itu apa, ibunda? Yakni kata para ulama, dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, dari sini kita tahu kalau ibunda tak taat, berarti ibunda dan saya sudah mendirikan benteng. Berarti kita sudah membangun, sudah menyusun batunya, semennya, apalagi pasirnya, apalagi besinya, kerangkanya. Makin banyak amal atau ibadah yang kita lakukan, makin kuat itu benteng. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat, tidak mengerjakan kewajiban, mengerjakan larangan, berarti kita sudah merobohkan benteng. Makin banyak melakukan maksiat, satu persatu batu yang kita susun tadi, keroposlah itu semennya, ya kan? Bahkan kalau makin banyak dibuat maksiat, bisa bentengnya roboh. Kan ada sebagian manusia tuh yang amal solehnya sedikit, tapi maksiatnya banyak. Malah bentengnya itulah akibatnya, bentengnya jadi rubuh, hilang bentengnya itu. Jadi ibunda sekalian, mengerjakan amal taat itu mendirikan benteng. Sholat, ibunda makin banyak sholat, terutama sholat wajib, ditambah sholat sunat, tatawwu, makin kokoh benteng itu. Dan ibunda pergi pengajian ini salah satu cara untuk mengokohkan benteng itu. Benteng dari apa tadi? Dari azab dan murka Allah tadi. Nah, itu ibunda. Kemudian ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama juga mereka memberikan definisi-definisi, ya, dari makna takwa itu banyak sekali, ya. Mereka menyebutkannya di kitab-kitab mereka itu. Salah satunya seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mendefinisikan takwa itu, apa kata beliau? Hakikat takwa itu melakukan ketaatan kepada Allah, dilandasi keimanan dan mengharapkan pahalanya. Apa tadi bunda? Definisi takwa itu adalah melaksanakan perintahnya, perintah Allah, karena iman dan mengharap pahala. Jadi ibunda, kalau ada keyakinan orang yang ngecek
Kau beribadah tujuan kau apa? Ambo tidak berharap apa-apa. Itu salah. Kita beribadah itu mengharapkan pahala dari Allah. Kalau gitu pertanyaan dibalik lagi, Ustaz, boleh tak kita beribadah tujuan kita supaya masuk surga? Boleh tak Ibunda? Boleh tak Ibunda? Boleh. Dan itulah ikhlas. Jadi seseorang Ibunda beribadah mengharap masuk surga, itu ikhlas namanya. Bahkan kita diperintah untuk berdoa untuk masuk surga. Bahkan kata Nabi, kalau kamu berdoa mintalah surga yang paling tinggi. Surga apa? Firdaus. Surga Firdaus itu surga paling tinggi. Yakni dia berada di apa? Di bawahnya arsy Allah, tempat yang paling tinggi di atas langit sana. Nah, jadi seseorang yang melakukan ibadah atau taat kepada Allah itu karena iman dan mengharap pahala, itu adalah dia bagian dari yang namanya takwa. Sampai ada istilah tuh, ada seorang wanita sufi itu kan, dia berkata, aku beribadah ini tidak berharap surga dan aku tidak takut neraka. Wah, subhanallah. Itu salah itu. Kita ini beribadah itu untuk masuk surga supaya terhindar dari neraka. Dan kita wajib berdoa masuk surga dan berlindung dari neraka. Jadi kita kembali itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena iman dan mengharap pahala, baik itu perintah maupun larangan. Ya. Sehingga seseorang, kata beliau, melakukan perintah Allah dengan mengimani zat yang memerintah dan membenarkan janjinya, dan ia meninggalkan apa yang Allah larang baginya dengan mengimani zat yang melarangnya dan takut terhadap ancamannya. Ada ditanya ini seorang Talq bin Habib, dia ditanya, apakah itu takwa? Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut siksa Allah. Ini sepertinya definisi takwa yang paling sebaik-baiknya. Jadi ini adalah sebaik-baik definisi takwa. Kenapa Ibunda? Sebab seluruh amal itu dia mesti memiliki permulaan dan akhir. Perhatikan ini Ibunda. Setiap amal yang Ibunda lakukan itu Ibunda harus ada awal dan harus ada akhir. Awalnya itu adalah iman, akhirnya itu adalah pahala. Jadi dia harus ikhlas. Nah, jadi suatu amal yang Ibunda lakukan tuh kalau bukan karena keimanan, dia tidak dikatakan itu amal. Ya. Jadi yang menjadi pendorong dilakukannya amal itu karena iman semata. Ibunda melakukan ini, ngaji pada siang ini, itu kan karena iman. Karena berharap apa tadi? Akhirat, masuk surga, supaya punya ilmu, nanti akan melakukan perjalanan panjang. Karena iman. Ya. Bukan hanya karena adat semata, bukan. Bahkan kalau dalam ibadah tuh kan Ibunda tahu tuh. Kenapa pentingnya niat itu Ibunda? Supaya bisa membedakan antara adat dengan ibadat.
Saya tanya lagi, supaya bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Apa contohnya Ustaz? Contohnya makan. Setiap hari ibunda makan enggak? Makan. Itu kan adat, kebiasaan. Adat itu kan kebiasaan. Kita makan tiap hari. Ada yang sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang lebih. Kalau yang diet 2 hari sekali mungkin makannya. Itu adat. Tapi ada yang namanya makan minum itu dalam rangka ibadat. Apa contohnya ibunda? Contohnya sahur dan berbuka. Iya kan? Sahur dan berbuka itu ibadat enggak? Bukan adat itu ibadat. Dia disebutkan langsung oleh Rasulullah. Makan sahur itu berkah. Bersahurlah kamu walau hanya segelas air dan sebutir kurma. Itu ibadat. Buka juga gitu. Berbukalah kamu dengan kurma. Sunnahnya apa? Mempercepat berbuka. Dilarang kita memperlambat berbuka. Nah, itu bisa kan paham ya, membedakan antara adat dengan ibadat. Kemudian kita lanjutkan contoh lainnya biar paham. Mandi. Setiap hari mandi dah ibunda? Minimal sehari berapa? 2 kali lah rata-rata gitu kan. Kalau lah 20 kali lecet itu kulit itu. Putihnian itu kelak. Itu adat kebiasaan. Tapi ada yang namanya mandi dalam rangka ibadat. Apa ibunda? Contohnya mandi junub yang hukumnya wajib. Apabila selesai suami istri campur, apabila wanita habis haid, nifas, wajib mandi. Itu apa? Mandi juga kan, tapi dalam rangka ibadat secara khusus. Bahkan ada yang sunat. Misalnya mandi mau sholat Jumat. Ibu-ibu boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh, tapi tidak wajib. Maka sunnah mandi. Kalau kami bapak-bapak tuh, nah Jumat tuh mandi dulu. Itu sunnah. Hari raya, sholat hari raya juga sunnah mandi. Dan seterusnya. Jadi paham ya? Jadi yang namanya makan, minum, kebiasaan itu dia ada yang jadi ibadat. Bahkan semua yang kita lakukan, baik makan, minum, mandi tadi, bahkan semua tidur bisa jadi pahala, bisa jadi ibadat. Yang membedakannya apa ibunda? Niat. Makanya perlu niat dalam ibadah itu supaya membedakan. Jadi sebenarnya apa saja yang ibunda lakukan itu jadi pahala kalau niatnya untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Maka ibunda sudah biasa masak, jangan lupa niatnya itu untuk beribadah, yakni mengurus rumah tangga. Jangan lupa tiap hari aku nih doakan itu, ya Allah, aku masak gulai kepala ikan itu, mudah-mudahan suamiku makin cinta, ya kan, makin sayang dengan aku, makin rezeki kami makin itu dimakan oleh anak saya, ya Allah, jadilah jadi darah, jadi daging dia makin kuat, makin pintar itu. Maka pentingnya yang namanya ibadah tadi. Jadi kita kembali ke tadi. Jadi seseorang, kata beliau tadi, yang menjadi pendorong kita untuk beramal tadi adalah iman. Makin kuat imannya, makin dia kuat melakukannya.
Maka kita lihat orang yang sanggup melakukan sesuatu yang orang lain gak sanggup. Kenapa? Karena iman. Ada orang misalnya sanggup saum Daud. Ada ibunda yang saum Daud. Karena iman dia kuat. Itu tidak wajib. Ada orang yang sanggup apa? Untuk sholat malam menahan apa? Kantuknya. Kenapa? Karena iman. Ada yang sanggup menafkahkan hartanya, dia berinfak, bersedekah, seperti sekarang nih membantu saudara kita di Filistin. Itu karena iman. Jadi makin besar imannya, makin kuat dia melakukan. Bahkan tidak disangka itu. Dan kita nggak nyangka itu. Semuanya iman. Kita lihat, aduh datuk-datuk tua sudah bongkok, sanggup nyunggeret kakinya jalan ke masjid 1 kilo, 2 kilo bahkan lebih. Itu karena dorongan Tapi ada yang masih muda di pinggir rumahnya di pinggir masjid, di sebelah masjid, tapi tidak tergerak untuk sholat. Beda ini iman. Jadi orang yang beriman itu ibunda dia nggak peduli. Coba lihat tuh sahabat Abdullah bin Abi Maktum tuh buta, tapi dia sanggup ke masjid, bahkan jadi tukang azan. Kalau tukang azan tuh kekiro, tukang azan tuh datang duluan apa belakangan? Kalau datang tukang azan belakangan diberang ke jemaah, ya kan? Nah itu. Jadi orang yang melakukan ibadah tadi ibunda, takwa tadi itu karena mengharap iman semata, bukan karena kebiasaan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian, bukan karena mengharap kedudukan. Bukan. Boleh jadi dia dapat itu, pujian dapat, apalagi kedudukan bisa dapat. Bahkan harta bisa dapat dari beramal soleh tapi itu jangan dijadikan tujuan apa? Utama. Tujuan utamanya harus karena Allah. Ikhlas itu berarti orang takwa itu dia harus selalu ikhlas, dan ikhlas ini memang berat ibunda. Ada orang yang ikhlas di awalnya, di awal ibadahnya itu ikhlas. Tapi ada yang di pertengahannya jadi tidak ikhlas. Di akhirnya jadi tidak ikhlas. Ada yang di awalnya ikhlas, di tengahnya ikhlas, di akhirnya tidak ikhlas. Ada yang di awal tidak ikhlas, di tengah tidak ikhlas, di akhirnya dia ikhlas. Ini yang paling kita cari itu di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir ikhlas. Kan kita ingat tuh kisah itu. Ada yang cerita itu seseorang sholat lalu belum selesai ditanya dia, sorban kau yang mau yang mana? Warna hijau. Ya kan? Ternyata dia sholat tadi sudah mikirin sorban yang dia mau warnanya hijau. Jadi sholatnya ternyata dia sudah mikirin sorban tadi. Tidak ikhlas. Dan ini memang ikhlas ini berat ibunda. Saya juga dulu bisa jadi sholat waktu sendirian dengan sholat di depan calon mertua beda itu. Ya kan ibunda? Maka orang yang hebat itu dia diukur pada saat dia mampu melakukan ibadah itu sama saat dia di depan orang banyak, saat dia pun sendiri. Ya kan ibunda? Karena kadang kita kok takwanya hanya dilihat orang. Oleh karenanya takwa itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kata Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi ustadz takwanya hanya di depan majelis taklim. Bahkan sebagian misalnya nih, saya lah misalnya,
di depan jamaah pembahasan rumah tangga. Jadi kalau jadi suami itu harus baik dengan istri, harus bantu ini. Tetibo di rumah, bininya ngecek. Alah sudahlah. Kau tidak ada pernah bantu kamu. Itu lihat tuh. Ngapa saya ngasih contoh saya Ustaz? Ya supaya orang tidak tersinggung kan. Kalau saya ngasih contoh orang lain ini jadi Ustaz itu. Bisa ngajarin ibu-ibu, nggak bapak-bapak harus bantu istri di rumah. Ente bantu nggak istri di rumah? Ya kan? Jangan saya ngajak istri saya di sini, saya ceramah. Bapak harus bantu istri saya di rumah. Kenapa? Karena takwanya saya tadi hanya di masjid saat dilihat ibu-ibu. Tapi di rumah banyak itu. Benar ini Bunda. Saya banyak, saya ngasih contoh kami lah para ustaz. Depan orang bolehlah baik, kalem. Begitu dengan bininya kasar. Keluar itu omongnya kan, yang sudah ngaji banyak itu. Nah, jadi ini takwanya kenapa? Karena takwanya dia tidak mengenal ini. Takwanya nengok-nengok depan siapa. Orang takwa tuh nggak seperti itu. Ya, oleh karenanya tadi kita kembali ya. Amal yang kita lakukan tuh ibunda harus diawali dengan iman. Jadi kita melakukannya karena iman dan diakhiri dengan mengharap pahala dan ridho dari Allah. Inilah yang disebut dengan al-ihtisab. Sering enggak ibunda mendengar hadis ini? Karena iman dan pahala ini selalu bergandengan. Ibunda pasti sering dengar ini sabda Nabi ini. Apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ya kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosanya yang sudah lalu. Jadi digandeng ini iman dan mengharap pahala. Nah, hadis berikutnya, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas iman dan mengharap pahala. Nah, jadi ibunda sekalian, takwa itu kita mulai dari apa tadi? Yakni iman dan mengharap pahala. Kita melaksanakan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu mengharap karena iman dan mengharap pahala. Jadi seseorang tidak mencuri, tidak cilok bukan karena ada polisi saja. Kalau dia tidak mencilok karena ada polisi, berarti itu bukan karena iman. Orang yang karena iman, ada polisi, tidak ada polisi, dia tidak mencilok. Paham ya ibunda? Mencilok tahu ya? Itu bahasa Inggris itu, mencilok itu. Oleh karenanya kita mengetahui rukun takwa itu ibunda sekalian ada dua. Ya, tadi sudah kita sebutkan, yakni ikhlas beribadah karena Allah dan kemudian mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan hal berikutnya, yakni bahwa perintah bertakwa ini memang ini telah selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu yang memerintahkan kita untuk bertakwa itu. Tadi saya sudah sebutkan tadi salah satunya di surah Al-Hasr ayat 18 tadi yang kita sering dengar imam baca itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu sudah gitu. Ada lagi ayat yang sering dibaca para khatib itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk bertakwa. Ada lagi ayat di surah Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim." Kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah juga tadi sudah saya sebutkan tuh, berfirman di surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi banyak sekali ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan perintah, puluhan ayat yang menyuruh kita untuk bertakwa. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam satu hadisnya, Ibunda perhatikan hadis ini. Kata beliau, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Lalu kata beliau, wasallu khamsakum, hendaklah kalian kerjakan sholat wajib yang 5 waktu. Wasumu syahrakum, kerjakanlah puasa, yakni puasa yang wajib di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat yang ada pada harta-harta kalian. Wa atiu za amrikum, taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Apa kata Rasulullah? Tadkhulu jannata rabbikum, maka masuklah kalian ke dalam surga. Jadi di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering bersabda, usikum bitaqwallah. Ini para khotib Jumat itu sering sekali memerintahkan para jamaah sholat Jumat untuk bertakwa. Kemudian ibunda yang dimuliakan oleh Allah, di mana letak takwa itu ibunda? Di mana kira ibunda? Ada yang tahu dah? Kalau ditanya, di mana letak takwa itu? Ibunda, di mana? Ada yang tahu? Di mana? Di lemari? Apa di laci? Itu sesungguhnya letak takwa itu adalah di hati. Dalilnya mana? Nanti Bunda catat atau mau dilihat di HP-nya yang Qur'annya. Dalilnya ada surah Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Min taqwal qulub. Rasulullah bersabda, ya, kata beliau, janganlah kalian saling dengki, jangan tajassus, tanajus, ya, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan pula seseorang dari kalian menjual penjualan saudaranya, serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain,
ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mengejeknya. Lalu beliau berkata, ibunda, takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk berisyarat ke dadanya itu sampai 3 kali. Lalu beliau melanjutkan, cukuplah sebagai satu kejahatan bagi seseorang kalau dia menghina, meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim, kata beliau, adalah haram atas muslim lainnya. Apa itu? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, takwa itu tempatnya di dalam hati. Tapi kita juga tidak boleh, karena takwa itu letaknya di hati, lalu hanya hati saja, nggak boleh. Kau ngapo dak sholat? Kan takwa itu di hati, betul tak? Kira-kira. Kau ngapo dak sholat? Kan takwa itu kayak Pak Ustaz tadi di hati. Ya, ini salah memahami. Yang dimaksud adalah dia keluar dari hati tapi diamalkan dalam perbuatan. Lihat kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Jadi tidak benar kalau ada seseorang yang berdasarkan dalil tadi, karena takwa itu di hati lalu dia tidak beramal. Kan tadi kece Ustaz, kece Nabi, takwa itu di hati. Ngapa kau enggak sholat? Ngapa kau enggak puasa Ramadan? Lah kan kece Ustaz tadi, takwa itu di hati. Enggak. Takwa itu betul dia di hati letaknya, tapi dia diwujudkan dalam perbuatan. Paham ibunda sampai sini? Jadi nggak cukup dia mengaku dalam hati itu. Nah, kemudian selanjutnya ibunda yang dimuliakan oleh Allah, macam mana meraih takwa itu ibunda? Cara meraih takwa ibunda yang pertama yakni mempelajari ilmu agama. Maka saya bagus sekali nih, walaupun pengajian ini sebulan sekali. Mungkin yang di masjid ini, majelis taklim ini, tapi pasti ibunda ada ngikutin pengajian lain kan? Ya kan? Ini adalah jalan terbesar untuk takwa. Kita ibunda bisa melakukan sesuatu itu dengan baik kalau ada ilmunya. Betul tak? Itu kan? Kalau tidak ada ilmunya payah kita. Kenapa ibunda bisa masak dengan baik? Karena sudah dapat ilmu. Entah diajar kayak gaet dulu atau nengok di resep, ya kan? Kalau tidak ada ilmunya macam mana? Semuanya berdasarkan ilmu. Kalau tidak tahu campur aja segala macam, yo roiko, yo garam, mampur kalau tidak ada lagi apa namanya takarannya. Begitu pula takwa. Meraih takwa itu harus mempelajari ilmu ibunda. Kalau ibunda tidak belajar, maka nggak bisa. Apa itu yang maksud dengan tidak tahu ibunda? Oh ternyata nukar duit baru pas kita nak lebaran, kan sering nukar duit baru. Kita kasih 100.000, kita minta tukar kayak pecahan 2.000, 90.000. Itu boleh apa tidak? Boleh tak ibunda? Tidak boleh, karena itu riba. Dia kalau tukar itu nggak boleh, dia duit dengan duit itu harus sama nilainya. Nah ini dari mana kita tahu? Karena belajar ternyata riba itu ada riba ini, ada riba ini di bab lainnya.
Itu karena belajar. Jadi ibunda, oh ternyata kalau sujud itu tidak boleh menempelkan apa? Siku. Kenapa? Karena ibunda belajar. Oh, sholat itu tidak boleh seperti ayam mencatuk. Tahu ayam mencatuk? Macam mana ayam mencatuk ibunda? Cepet. Makin adu kantinyo, makin cepet. Kalau ibunda tidak percaya, ibunda ketik kelak di YouTube sholat tarawih tercepat di dunia. Rupanya ada di mana? Di Indonesia. Ya Allah, alangkah cepatnya. Ini tidak termasuk daimun. Nabi pernah menegur sahabatnya yang sholatnya tidak apa kalau sholat itu? Yakni dia tidak khusyuk. Yakni sholatnya itu seperti ayam mencatuk. Ada lagi yang sholatnya itu seperti serigala mencari mangsa. Ada gerakan situ, nengok matanya situ. Ada situ, ada lihat situ. Ini sholatnya. Padahal Allah mengatakan sholat itu harus daimun. Terus menerus sholat. Khusus sholat itu daimun itu yakni menjaga waktu-waktu sholatnya. Menjaga cara sholatnya. Kan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu sholat. Ini panjang ngajinya sebenarnya. Coba ibunda koreksi lagi. Kan sholat itu yang paling inti itu membaca Al-Fatihah. Nah, bacaan Al-Fatihah ibunda itu sudah sempurna belum? Sudah enggak selama ini belajar cara Fatihah? Karena masih banyak kita salah baca Al-Fatihah. Contoh, waktu membaca huruf yang double, ya kan? Itu di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tempat, ya kan? Nah, huruf yang tajwidnya itu double itu kan? Yakni ketika misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya itu ada hukum tasdidnya. Setiap huruf yang ada di bawah tanda tasdid itu hurufnya double. Masih banyak yang bacanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakni ya-nya itu tidak double. Itu maknanya jadi salah ibunda. Kalau dibaca double tasdidnya itu benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau dibaca tidak tasdid, tidak double, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kepada matahari jadinya. Beda arti. Hanya tidak fatal dah ibunda. Taunya dari mana kita salah? Dari belajar. Belajar ilmu tajwid. Saya yakin di majelis taklim ini sudah tadi saya lihat ibunda yang baca Quran tadi, masya Allah itu bagus bacanya. Makhrajnya udah ini lagi, suaranya mantap, masya Allah. Ibunda ini harus tuh belajar itu. Minimal yang pokok-pokok dulu, seperti Al-Fatihah tadi. Coba minta simak sama Ustadz. Mana idghamnya, mana ikhfanya, mana izharnya, ya kan? Ini dalam rangka kita meraih takwa tadi. Yakni menuntut ilmu. Nanti cara sholatnya, belum lagi cara wuduknya. Macam mana nih yang cara wuduk menurut Nabi itu? Iko ida habis air sampai rusak keran, sampai ngeluh pengurus masjid itu. Tapi wuduknya tidak sempurna. Wuduk bukan membasuh muka, membasuh mata ke hidung. Yang namanya muka itu, wajah itu, dari tempat normal rambut tumbuh sampai mana? Dagu.
Dari anak telingaku sampai sini. Ini harus basah. Namanya membasuh wajah. Iko takut rusak eyek sado apa namanya? Eyek sado apa namanya? Hah? Eyek sado apa namanya? Bulu mato. Iko takut apa kau wuduk jadi itu takut rusak ya Allah. Masuk kaki juga tidak dibasuh, hanya diusap. Ah coba, ini tahunya dari mana ibunda? Tahunya dari belajar. Macam mana cara Nabi bersihkan hidung tu? Apa membasuh? Selama ini kan kita membasuh hidung tu kan? Ternyata ada yang ini dihirup itu. Nah itu dari mana? Saya ini berharapnya nih di masjid ini mudah-mudahan ibunda pernah belajarnya dari awal sampai akhir cara wudhu yang benar itu. Cemano cara wudhu Nabi itu nah. Bahkan kan di hadisnya dijelas tuh, takutlah kamu siksa neraka dari bagian wudhu yang tidak terkena air, walaupun hanya sebesar mata uang logam lian. Jadi harus basah itu. Makanya dalam ilmu fikih perempuan tidak boleh pakai kutek. Tahu kutek? Kecuali kalau lagi haid bolehlah pakailah kutek karena itu lagi dak sholat. Tapi kalau lagi sholat, ketika wudhu dia harus itu. Kalau pakai kutek maka ketutup air. Kalau pakai apa namanya ibunda? Pacar ya? Ini enggak apa-apa. Karena dia itu menyerap, tidak menutupi, beda kayak kutek. Makanya dalam Islam tuh seperti cat. Orang habis ngecat tuh kalau dia wudhu harus dibersihkan dulu catnya. Aspal, lem, bahkan juga cincin ya kan? Itu kalau Nabi biasa kalau dilepas lebih bagus supaya kena airnya. Kalau takut hilang minimal cincinnya diputar supaya masuk air. Itu lihat. Itu tahu dari mana ibunda? Itu dari belajar. Pernah nggak belajar ibunda membasuh kaki itu sunnahnya itu jari kelingking di sela-sela. Bagi yang tidak tahu kan tidak tahu dia. Pikirnya siram-siramnya cukup. Padahal jarinya rapat. Kan yang pakai sepatu tiap hari itu jari itu bisa begini. Jadi tidak masuk air ke sela-sela itu. Makanya Nabi itu sunnahnya itu ketika membasuh kaki itu jari kelingking tangan kita tuh membersihkan sela-sela jari. Jadi saya sangat menganjurkan niat itu, yakni orang untuk belajar itu. Dan memang keinginan kita belajar ini sepertinya belum kuat ibunda. Seperti ibunda ini maaf Amri, namanya kan Ustadz ya, mengajar ibunda, yakni supaya belajar ibunda taklim itu sungguh-sungguh niat. Walaupun ibunda sudah tua. Apa maksud Ustaz Amri? Maksudnya kalau ngaji itu ibunda bawa nian pena, bawa nian buku. Itu ibunda ngaji. Saya tidak nyalahkan ngaji kuping jiping namanya ini kan. Itu kan biasa tuh. Tapi biasanya kalau ngaji kuping tuh masuk kanan, keluar kiri. Bahkan masuk kanan keluar kanan juga. Kenapa? Karena 2 jam Ustaz ceramah. Yang dia ingat hanya lucunya aja. Lakinya nanya, elok mau Ustaz ceramah. Tidak pade, tidak lucu. Jadi dia ceramah hanya karena maka hati itu jadi keras, tidak dapat. Makanya saya menganjurkan ibunda, walaupun pengajian ini sebulan sekali, menurut saya ibunda nanti niatkanlah pulang ke rumah belilah buku tulis. Siapkan niat ibunda buku tulis agak tebal dikit, khusus ngadir pengajian. Setiap bawa pena, masukkan ke tas. Setiap ibunda ngajar, ustadz nyampaikan, catat.
Oh keceknya ini tadi, syarat suratnya, ayatnya, catat, dapat pahala. Ini sudah dapat pahala, tapi lebih lagi. Karena kata para ulama, qayyida ilma bil kitab. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Ada sebagian ibu-ibu tuh yang saya lihat udah tua, dia rajin nulis. Itu pahala, per hurufnya tulis. Oh tadi cara wudhu yang benar tuh begini. Ini saran ya bunda ya, nasihat untuk ibunda semua. Jadi nggak apa-apa ibunda siapkan buku. Ini tadi tuh supaya takwa tadi tuh, yakni kita benar-benar menuntut ilmu tadi tuh. Nonton di TV ada ceramah Ustadz catat. Oh iya kecil Ustadz tadi catat 1, 2. Seperti saya tadi kan ini bahas takwa nih. Apa definisi takwa? Takwa itu di mana? Kalau ibunda catat sampai 10 tahun yang akan datang, selama ibunda masih ada kacamata, masih bisa nengok, bukunya tidak hilang, insya Allah 10 tahun masih bisa itu ilmu tersimpan. Tapi kalau tidak disimpan, jangankan 10 tahun, sampai di rumah hilang. 2 jam Ustaz ceramah kayak saya Pak, siang sore itu 2 jam hampir, ibunda tidak pulang tidak ingat apa-apa. Apalagi lah tua kan banyak. Nah maka ini nasihat ibunda ya. Nah, karena kalau ibunda amalkan, mulai pengajian bulan depan bawa pulpen, bawa buku, saya dapat pahala. Saya memang sering menasihati ibu-ibu, kalau ngaji itu bawa nian pena, bawa nian buku. Jangan pas arisan aja bawa pena, bawa buku. Bukan tidak boleh, bukan harus, bukan wajib, bukan. Itu salah dulu. Wajib bawa buku, tidak. Maksudnya itu supaya lebih ilmu itu bermanfaat. Bahkan mungkin bisa disampaikan ke anak. Nah, kece Ustaz tadi kalau kamu tidak kencing, tidak cebok, iko hadis Nabi disiksa di kubur. Karena kita catat. Nah, itu yang namanya ngaji. Ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ini kiat meraih takwa ini sepertinya cuma satu ya, banyak sekali tuh. Berkumpul dengan orang-orang yang takwa itu bisa menumbuhkan takwa. Karena kalau orang berkumpul dengan ahli maksiat, biasanya teman itu mempengaruhi ibunda. Ibunda pendiam, berkawan ke kawan cerewet, dijamin lama-lama cerewet. Ibunda tidak suka ngomongin orang, berkawan ke orang yang suka ngomongin, lama-lama. Makanya kata para ustazah itu, kita kalau dengar kanti kita ngomongin orang, yakinilah suatu saat kita diomongin oleh dia di belakang kita. Benar tak? Nah, makanya berkawanlah ke kawan yang baik, yang soleha. Kalau perempuan yang soleha, karena dia berpengaruh. Makanya kata Nabi, kalau kamu berkawan dengan tukang pandai besi, kalau kamu tidak terbakar baju kamu, kulit kamu, minimal badan kamu bau asap. Betul tak? Bau asap. Itu bukan berarti tidak boleh berkawan dengan tukang buat parang, bukan. Ini maksudnya permisalan yang Nabi buat. Berganti dengan tukang minyak, jual minyak wangi, tidak dikasihnya minimal tercium bau wangi. Kapu balik ke rumah kece laki, kalau wanginya mah tadi habis lama duduk di tukang wangi itu disemprotnya, ya kan? Jadi wangi. Ah inilah permisalannya. Jadi ibunda cari kawan yang elok, jangan berkawan dengan yang tidak elok. Ini pentingnya nih berkawan ini, benar ibunda. Kalau berkawan dengan yang suka hadir taklim, insya Allah ibunda rajin taklim. Kalau berkawan yang suka ngomongin laki, lama-lama ibunda ngomongin laki juga. La ilaha illallah. Nah itu. Kemudian apa sifat orang-orang takwa itu? Ibunda tahulah. Salah satunya ayatnya sering dibaca itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Apa lanjutannya? Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina anil. Cirinya orang takwa itu ada 3 di ayat ini. Orang yang menafkahkan hartanya baik saat dia lapang atau dia sempit. Baik waktu dia kaya, baik waktu dia miskin. Sama aja dia tetap. Jadi orang yang takwa itu dia tidak melihat keadaan dirinya. Bahkan kalau kita baca ibunda riwayat sahabat Nabi kaum Ansor, tahu Ansor itu ibunda tahu nggak? Ansor itu kan arti Ansor itu kan penolong, yakni sahabat Nabi yang tinggal di Madinah yang menolong sahabat Nabi yang hijrah itu. Mereka itu lebih mendahulukan diri saudaranya dari Makkah itu dibanding diri mereka. Sampai ada, ini aku punya rumah 2, kau ambillah. Ini aku harta bagi 2, ambillah kau separuh. Lihat saking dia ini. Kalau kita baca riwayat para sahabat tuh nggak bisa kita. Mereka tuh sangat baik. Jangankan dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin mereka tetap berbagi. Ingat nggak kisah ada seorang sahabat yang makanan tuh ibunda cuman sisa untuk bini ke anaknya. Apa keceknya dengan bininya? Ini kawan aku ni mau datang. Kau tidurkan anak, kau kecilkan lampu. Jadi dia mau menjamu kawannya. Padahal makanan itu cukup hanya untuk istri dan dia suruhnya bininya tuh diamkan anaknya. Demi menghormati tak telawan gitu. Kita kadang tamu aja kita kasih padahal makanan subhanallah. Wal kaziminal ghaiz yang mampu menahan amarah. Ibunda kalau ibunda mau mengukur takwa apa tidak sanggup nahan amarah. Ini berat ini. Berat nian. Karena memang wal kaziminal ghaiz wal afina aninas itu berat ibunda. Cuman orang yang dikasih hidayah oleh Allah seperti para nabi dan orang-orang siddiq sabar tuh. Ini berat. Wal kaziminal ghaiz wal afina anis, menahan amarah dan memaafkan orang itu berat ibunda. Ini ujian sabar yang paling berat. Cuman Ustaz, contoh musibah. Kalau musibah itu tanpa perantara orang ibunda, itu biasanya kita sanggup. Contoh, ibunda beli mobil baru, bawa mobil, tahu-tahu ada pohon yang nimpo mobil tuh. Tidak ada sebabnya pohon itu tiba-tiba rubuh aja. Mau tak mau, suka nggak suka, ibunda sabar tuh lah. Iya kan? Nggak marah lagi. Nak marah kayak pohon tadi tendang kalau kaki patah bulu. Iya kan? Tapi beda kalau pohon tadi ibunda tengok ada yang mau tebangnya. Paham? Mobil baru kita ditimpa, rupanya ada orang yang nebang. Di situ sabar tuh. Ya ini marah dah gitu kayak orang tuh. Pasti marah itu. Orang yang sabar dia nggak sampai marah itu. Kalaupun dia marah, dia tidak sampai meluapkannya dengan kata yang buruk, apalagi berbuat. Enggak, dia tetap, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Innalillahi wa inna. Lihat Nabi. Apa Nabi ketika sholat disiram pakai jeruan unta, pakai kotoran kambing, dia nggak marah Nabi. Fatimah anaknya yang apa? Yang marah. Lihat, ibunda, ini berat memang. Marah kayak laki, marah kayak anak. Karena ujian kesabaran itu kalau contoh lah, kalau gelas pecah gara-gara ibunda sendiri, tidak ada pernah ibunda marah kayak diri, tolol nian kau ni, ya kan? Didik nian kau ni, tidak ada kan? Tapi kalau yang mecahkan gelas tu anak, itu ujian sabar itu.
Paham maksudnya ya? Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Tinggal beberapa menit lagi sudah masuk asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa sampai akhir hayat kita. Sebagaimana yang ayat yang kita baca itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga bermanfaat.